Bab 2057. Sewenang-wenang. Mendengar omelan Chen, Eric Qin juga membungkukkan tangannya. Dia sepertinya menghormati Chen dan mundur. Apa yang guru katakan, jangan mempermalukan gurumu. Kamu menemukan dan melatihku dari banyak kultivator. Dua orang ini berani mempermalukanmu seperti ini. Tunggu murid berlatih kultivasi dengan keras di masa depan, akan membalas dendam untukmu. Dengan itu, Eric Qin menoleh dan langsung pergi. Sialan. Biarawan di sebelah Ceko Li merasa lega ketika dia melihat Eric Qin mundur. Akibatnya, dia hampir memuntahkan darah ketika mendengar kalimat ini. Apa sih kita berdua? Aku menonton pertunjukan di dekatnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan jika kamu sangat mencintai master gurumu dan tidak melihat Chen dipermalukan oleh Ceko Li, aku tidak mempermalukan master gurumu. Itu bukan urusanku. Dan bukan hanya balas dendam, tetapi juga membunuhku. Tapi dia dan Ceko Li marahan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena Eric Qin benar. Jika mereka memainkan peran penting dalam Buozong, bagaimana mereka bisa diatur untuk menjaga keturunan keluarga Tang? Hal semacam ini membosankan dan tidak menguntungkan. Oleh karena itu, bahkan jika murid partai bagian dalam Eric Qin berdiri di depan pintu dan berteriak, mereka tidak punya pilihan. Bahkan jika master guru berbicara sedikit kasar, ada alasan untuk itu. Sebagai seorang murid, aku tidak bisa mengkritik apapun. Selain itu, keduanya tidak memiliki kekuatan nyata di tangan mereka, dan bahkan jika mereka ingin menghukum Eric Qin di masa depan, mereka tidak akan dapat melakukannya. Tetua Jing, apakah ini yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Tanya kultivator. Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, kedua teman seiman, muridku dan aku memiliki hubungan yang terlalu dalam. Aku tidak menyangka dia menjadi sangat marah. Aku harus membujuknya kembali, tapi dia keras kepala dan takutnya aku tidak bisa membujuknya. Tapi kamu yang harus disalahkan untuk masalah ini. Chen berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang situasi ketua klan Huo, kalian berdua juga tahu. Kalian adalah orang-orang dari garis keturunan Huo Zong. Setelah pemimpin sekte naik, kalian adalah orang pertama yang menekannya. Sekarang kalian tidak berteman dengan pemimpin sekte lama kami, sebaliknya, masih ada kerenggangan seperti itu. Saat Heidi Wang mendongak, kalian akan sial di depan kami. Sejujurnya, muridku telah menarik perhatian tetua Yue dan yang lainnya. Jika mereka tahu bahwa kamu dan dia adalah musuh bebuyutan, maka akan sulit bagi kita untuk berbicara. Chen berbicara dengan bebas, yang secara alami diceritakan oleh Eric Qin. Dua orang bekerja sama, satu adalah orang jahat, yang lain adalah orang baik. Tujuan keduanya adalah supaya mereka Ceko Li berdua memberi jalan. Homar Hu ini memiliki status seperti itu. Jantung Ceko Li melonjak. Namun, itu normal untuk berpikir bahwa generasi muda yang membobol nama seperti itu segera setelah mereka kembali ke sekte tidak akan memperhatikannya. Bahkan, Heidi Wang naik tahta. Mereka juga sedikit gelisah tentang masa depan. Sekarang mereka dikatakan oleh Chen. Bahkan Ceko Li menyesalinya. Memang benar bahwa Yulianto Zhu adalah seorang murid, tapi dia bukan satu-satunya. Selain itu, dia sudah mati. Tidak bijaksana membuat musuh demi dia. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik. Aku akan pergi dulu untuk hari ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Chen berbalik dan pergi. Tetua Jing, tunggu sebentar. Kultivator terkejut dan buru-buru keluar untuk menahan Chen. Beraninya membiarkan dia pergi saat ini. Jika orangnya pergi, balas dendamnya akan berakhir. Lagi pula, sudah waktunya berita dari semua pihak untuk menambahkan bahan bakar ke api. Bahkan jika ingin melepaskannya, tidak memiliki kesempatan. Jangan khawatir,
para tetua. Sebenarnya, aku memikirkannya. Aturan adalah aturan, tetapi ada pengecualian. Kultivator tersenyum dan berkata, Penatuali juga tidak bersalah, bukan melawan, aku sudah memikirkannya dengan hati-hati, sebenarnya, itu bukan masalah besar bagi kalian untuk masuk. Apakah tidak masalah? Chen mengangkat alis dan melirik Cekoli. Karena Penatua Zhang mengatakan itu, lelaki tua ini tidak peduli. Cekoli mengambil langkah mundur, berpura-pura marah, dan pergi. Sebelumnya berbicara lewat transmisi suara, mereka tidak ingin menjadikan masalah begitu rumit. Jelas, pergi saat ini tidak hanya meredakan suasana, tetapi juga menghindari kehilangan muka. Tentu saja, aku memiliki keputusan akhir tentang masalah ini, kamu dan Penatua Lin, kalian semua akan masuk, kata Penatua Zhang sambil tersenyum. Sebenarnya, bagaimana identitasmu bisa membahayakan keturunan Master Sekte Tang? Baiklah kalau begitu. Chen berpura-pura tidak enak hati, tetapi dia lega, dan memanggil Eric Qin kembali. Master Guru, temperamenmu sungguh baik. Mereka tidak izinkan kita masuk sebelumnya, tapi sekarang mereka setuju, jelas mempermainkan kita. Setelah Eric Qin kembali, dia berkata dengan wajah dingin, jika aku, bukankah hanya perlu menunggu beberapa hari? Kita bisa menunggu, jadi mengapa membiarkan mereka buka suara? Chen tercengang. Apakah kamu ini ingin masuk, atau tidak mau masuk lagi? Dengan bicara demikian, apakah kamu tidak takut membuat pihak lain cemas? Namun, tingkat genggaman Eric Qin secara alami jauh di luar pemahaman Chen. Tetua Jing, kami benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Penatua Zhang menyeka keringatnya tanpa marah, hanya ekspresi pahit di wajahnya. Bahkan, mereka telah memanggil kembali Eric Qin, dan jika mereka masih berseteru, mereka benar-benar akan menjadi musuh. Bersambung.